bersyukur Tuhan, perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan hidup kami terus menggenapi firman-Mu. Apapun yang saat ini dihadapi, kami terus menggenapi firman-Mu. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang selalu bersama dengan kami. Engkau Allah ada di dalam setiap kami Tuhan, dan Engkau terus menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya kami tetap kuat di dalam kekuatan-Mu, karena ada Engkau di dalam kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kalau sebentar kami mau sharing firman-Mu ya Bapa. Mari Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami untuk memahami dan mengerti lebih lagi apa yang menjadi pesan Tuhan buat kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Shalom. Pesan Tuhan buat kita di minggu ini adalah bernyala-nyala bagi Tuhan dan terangi kota. Ya, jadi ini pesan Tuhan ini bagaimana kita punya tugas sebagai anak-anak Tuhan untuk menerangi kota. Ya. Diambil dari Roma 12 ayat yang 11, saya akan bacakan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi kita semua tahu bahwa kita sebagai orang percaya itu seharusnya memberi dampak, ya, memberi dampak buat wilayah, buat kota, buat keluarga, buat dimanapun kita berada, harusnya membawa dampak karena firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Ya. Nah, jadi melalui pesan Tuhan ini, bernyala-nyala bagi Tuhan dan terangi kota,
Ini juga pada dasarnya Tuhan ingatkan lagi, ingat loh, kamu itu harusnya memberi dampak sesuai dengan panggilan kita, yaitu garam dan terang dunia, harus membawa terang buat kota. Ya, kalau kita saat ini ada di kota Bandung, berarti kita harus membawa terang buat kota Bandung. Nah, yang betul-betul bisa menerangi kota, itu nggak semua anak Tuhan. Nggak semua orang percaya bisa menerangi kota. Pesan Tuhan dengan jelas mengatakan ini, bernyala-nyala bagi Tuhan dan terangi kota. Artinya gini, cuma anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang bernyala-nyala bagi Tuhan, yang ketika mereka berdoa, ketika mereka menyembah Tuhan, mereka membawa dampak buat kota. Sekali lagi, gak semua anak Tuhan, gak semua orang percaya bisa memberi dampak, walaupun panggilannya sebagai garam dan terang dunia. Nah, kalau kita lihat di dalam Efesus 5 ayat yang ke-14, Efesus 5 ayat yang ke-14. Di sini dikatakan, jadi ini firman Tuhan ini ketika Paulus lagi berbicara tentang hidup sebagai anak-anak terang. Ya. Nah, di ayat yang ke-14 di sini dikatakan, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ini nih, Paulus lagi ngomong sama orang-orang percaya di Efesus. Dia ingetin lagi, bangun kamu yang tidur. Artinya gak semua anak-anak Tuhan bercahaya. Gak semua anak Tuhan, rohnya lagi bernyala-nyala. Makanya Paulus ingetin, kamu harus bangun dari tidur. Kamu harus bangkit dari antara orang mati. Jadi ada orang yang rohnya lagi tidur, ada orang juga yang orang percaya yang rohnya lagi mati. Itulah sebabnya Kristus tidak bercahaya atas kamu. Bagaimana bisa memberikan terang buat kota? Bagaimana dengan orang-orang yang seperti ini kalau berdoa? Mungkin rajin berdoanya, mungkin banyak berdoanya, tapi hanya doa yang tidak membawa dampak. Nah, di ayatnya ke-18b dikatakan ini, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi urusan terang ini, urusan bernyala-nyala bagi Tuhan, ini urusannya apa? Dengan roh. Seberapa kita membangun roh kita. Sama seperti kota Bandung. Waktu pergantian wali kota, ya, banyak lampu-lampu, ya, lampu-lampu taman, lampu-lampu kota dirubah dengan desain yang sangat bagus. Apa yang kita lihat sampai hari ini? Banyaknya nggak nyala kan? Gitu. Karena apa? Karena memang tidak ada listrik yang mengaliri. Nah, jadi cuma sekedar ada lampunya doang. Cuma sekedar ada anak Tuhan di sebuah kota, tapi tidak membawa dampak, tidak membawa terang. Kalau tidak apa? Tidak ada roh yang betul-betul menyala. Yang ketika doa dinaikkan, ketika pujian dinaikkan, ada perkara-perkara yang dahsyat terjadi di alam roh. Nah, dari pesan Tuhan minggu ini kita diingatkan, bernyala-nyala bagi Tuhan dan terangi kota. Artinya gini, ini berbicara tentang kualitas kita sebagai orang percaya. Sama pesan ini sama juga dengan ayat dari Yohanes 4 ayat yang ke-23 ke-24. Tuhan tidak cari penyembahan, tapi Tuhan lagi mencari penyembah-penyembah yang benar. Artinya bukan penyembahannya yang harus bagus, tapi yang Tuhan lihat ada kualitas dari siapa yang menyembah. Yohanes 4 ayat yang ke-23 dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat yang ke-24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, jadi ini berbicara tentang apa? Kualitas yang Tuhan cari. Bukan masalah bukan berapa sering yang kita menyembah, berapa banyak yang kita menyembah, tapi Tuhan lagi mencari kualitas penyembahannya itu loh, yang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Jadi orang-orang yang punya kualitas adalah orang-orang yang membangun kehidupan rohnya dan yang berjalan di dalam kebenaran. Nah, inilah, kalau orang-orang ini menyembah,
maka saya percaya perkara-perkara di alam roh akan terjadi hal-hal yang dahsyat. Ketika orang-orang yang seperti ini berdoa, maka dahsyatlah dampak yang akan terjadi atas kota, atas wilayah. Nah, ini yang Tuhan ingatkan. Ketika saat ini seluruh dunia sedang ditutupi oleh kegelapan karena coronavirus. Artinya saatnya buat kita untuk bangkit buat Tuhan. Bangkit dan bernyala-nyala bagi Tuhan. Nah, di dalam Roma 12 ayat yang ke-11, tadi kita sudah baca. Cirinya apa orang yang menyala-nyala bagi Tuhan? Janganlah hendaknya kerajinan benar, dan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi orang yang rohnya menyala-nyala, sampai hari ini, dia akan tetap terus bekerja buat Tuhan. Rohnya tetap bekerja buat Tuhan. Jadi walaupun saat ini pemerintah sedang menggalakkan orang-orang untuk tinggal di rumah, bukannya berarti tidak melakukan apa-apa. Tetap ada bagian kita yang kita harus lakukan. Orang yang rohnya menyala-nyala, nggak akan pernah bisa diam. Dia akan terus melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Sama seperti seorang ibu. Bedanya ibu sama pembantu. Kalau pembantu atau babysitter, kalau anaknya tidur, dia tidur, artinya waktunya istirahat. Tapi seorang ibu, dia akan terus bekerja. Kapan aja dibutuhkan buat anaknya. Dia tidak bisa menanggalkan status dia sebagai ibu. Ibu adalah tetap ibu. Kapanpun, jam berapapun dibutuhkan sama anaknya, dia tetap akan melayani. Dia tetap akan mengasuh anaknya. Kalau anak ini bangun di tengah malam, dia akan tetap bangun. Sama seperti seorang polisi. Walaupun waktu dia pulang kerja, dia sudah buka baju seragamnya. Ketika dia sampai di rumah, dia ganti mungkin pakai piyama, dia ganti dengan sarung, dengan kaos. Tapi ketika di luar ada kejadian, ada berisik-berisik di luar, apa yang dia lakukan polisi? Dia akan tetap keluar menjalankan tugasnya sebagai seorang polisi. Nah, sebagai anak-anak Tuhan pun harusnya seperti itu. Gak ada yang namanya istirahat. Tapi kita nggak bisa bikin, ya udahlah, saya harus terus aktif buat Tuhan. Nggak bisa. Itu semua tergantung sama rohnya. Kalau rohnya hidup, kalau rohnya menyala-nyala dengan sendirinya, pasti dia akan tetap bekerja buat Tuhan. Jadi nggak ada tuh yang namanya disetel on and off seperti lampu. Enggak. Karena roh itu akan tetap menyala-nyala. Nah, apa bedanya sih? Orang yang menyala-nyala rohnya dengan orang yang semangat. Apa bedanya? Orang yang semangat itu kan manusia terdiri dari roh, jiwa, tubuh. Semangat itu cuma sampai di jiwa. Cuma sampai di jiwa. Tapi kalau berbicara tentang roh yang menyala-nyala, itu berbicara tentang roh. Roh yang kuat. Bukan jiwa aja yang kuat, tapi rohnya kuat. Nah, biasanya orang yang bersemangat itu cuma sebatas untuk kepentingan diri sendiri. Tapi kalau roh yang menyala-nyala, itu untuk kepentingan Tuhan. Jadi kalau orang sadar tentang betapa rancangan Tuhan yang luar biasa, tentang hatinya Tuhan, dia akan terus membangun rohnya untuk terus menyala-nyala bagi Tuhan. Nah, di dalam pelayanan juga sama. Kalau orang yang melayani Tuhan, melayani kegiatannya, kegiatan rohaninya, dia akan semangat. Tapi orang yang melayani hati Tuhan, rohnya menyala-nyala. Sampai di rumah pun, rohnya tetap menyala-nyala. Gak ada matinya, gak ada berhentinya, gak ada off-nya. Tapi orang yang semangat, dia akan semangat di gereja. Tapi waktu pulang dia berhenti. Nah, ini yang Tuhan mau dari kita, untuk memiliki roh yang menyala-nyala. Saya ingat kisah tentang Rasul Paulus. Kita semua tahu kisahnya dia. Rasul Paulus adalah rasul yang betul-betul punya roh yang menyala-nyala. Kenapa? Dia tahu rencana Tuhan. Dia tahu hati Tuhan. Dia tahu apa yang menjadi tugas dia. Waktu dia di penjara, waktu dia harus dianiaya, gak berhenti. Ini bukan masalah soal semangat. Dia gak pernah berhenti. Sampai dia harus mengakhiri pertandingan pun, saya percaya rohnya tetap menyala-nyala. Mungkin tubuhnya udah meninggal, tapi rohnya tetap menyala-nyala. Nah, ini saudara,
Ini yang Tuhan ingatkan melalui pesan Tuhan buat kita. Apakah roh kita menyala-nyala? Apakah kita cuma punya semangat di dalam Tuhan? Begitu kita dirumahkan, ya udah, itulah waktunya istirahat. Tapi kalau roh kita menyala-nyala, nggak ada waktu untuk istirahat. Bukannya nggak mau, memang nggak bisa beristirahat. Kenapa? Rohnya tetap menyala-nyala buat Tuhan. Nggak ada orang yang bisa stop orang yang menyala-nyala buat Tuhan. Kenapa? Karena kita melayani hati Tuhan. Nah, untuk menjadi terang, untuk berdoa, untuk menjadi terang menerangi kota itu, dibutuhkan orang yang menyala-nyala. Jadi waktu dia tidur, waktu dia nggak datang ke gereja pun, wah, tetap semangat untuk Tuhan. Saya ingat juga kisah tentang Nabi Elisa ya, di dalam 2 Raja-Raja. Nah, Nabi Elisa ini adalah seorang nabi yang 2 Raja-Raja 13 ayat yang ke-14 ya. Kita lihat dulu kisahnya. 2 Raja-Raja 13. Kita cuma melihat bagaimana orang yang hatinya berkobar-kobar buat Tuhan. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya. Jadi artinya ini, dia sakit loh. Dia lagi sakit parah. Karena apa? Sebentar lagi dia akan mati. Yang menyebabkan kematiannya. Berarti dia sakit parah. Kalau orang yang semangat mungkin yang sakit parah, ya udah gitu. Waktunya sudah selesai. Tapi karena seorang Elisa ini dia punya roh, dia punya hubungan dengan Tuhan. Rohnya menyala-nyala. Sehingga waktu dia sakit pun ketika ada raja datang, Raja Israel yang bernama Yoas datang, mengadukan tentang persoalan bahwa orang Aram mau datang berperang mau perangi Raja Israel ini. Nah, dia datang minta petunjuk. Ayat yang selanjutnya coba kita lihat. 2 Raja-Raja 13 ya. Dia datang minta petunjuk nih sama Nah, lalu dia datang mengadukan tentang persoalan yang sedang dihadapi. Lalu Elisa bilang, ambillah busur dan anak-anak panah. Lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Selanjutnya, berkatalah ia. Nah, Elisa ngomong nih, dia berkata kepada Israel, tariklah busurmu. Nah ya sebentar. Tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya. Tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja. Sebab berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya, kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan. Anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram dan Afek sampai habis lenyap. Itu pernyataan dari Tuhan. Jadi dalam kondisi sakit pun, dia tahu tugas dia sebagai seorang nabi itu gak ada off-nya. Dia tetap menyala-nyala, dia tetap melakukan bagian dia. Bahkan dia sampai bangun, dia menaruh tangannya di atas tangan raja. Lalu dia menyatakan pernyataan bahwa inilah anak panah kemenangan. Artinya apa? Yoas tahu, dia pasti menang. Karena Tuhan telah memberikan kemenangan. Dan dikatakan sampai habis lenyap. Nah, apa yang terjadi dengan raja ini? Nah, lalu Elisa bilang, coba kamu ketukan anak panah itu ke tanah. Dan ternyata si raja ini cuma mengetuk 3 kali. Itu yang membuat Nabi Elisa marah. Kenapa cuma 3? Kenapa nggak 5? Kenapa nggak 6? Kenapa? Karena buat raja itu yang penting bisa ngalahin. Dia nggak tahu ini yang Tuhan janjikan ada habis lenyap. Nah, di sinilah bedanya. Orang yang bernyala-nyala bagi Tuhan itu punya semangat yang luar biasa, lebih dari orang-orang biasa. Lebih dari orang-orang yang punya semangat. Dan setelah kejadian ini, Elisa mati karena memang dia sedang sakit parah. Nah, orang-orang yang punya kedekatan dengan Tuhan dan dia dengar pesan Tuhan, dia tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, dia tahu hatinya Tuhan. Dia nggak akan mungkin bergerak itu setengah hati.
Dia tetap menyala-nyala karena dia tahu, karena dia dengar, karena dia lihat. Makanya gak heran di dalam kita berorganisasi di dalam gereja pun juga gitu. Bisa banyak ada pertentangan. Ada kubu orang yang bernyala-nyala bagi Tuhan, ada orang yang semangat. Nah biasanya gak cocok itu. Yang bernyala-nyala bagi Tuhan, gak ada berhentinya. Sampai dimanapun, di rumah pun, gak ada kondisi apapun, dia tetap menyala-nyala bagi Tuhan. Yang sedangkan yang satu ada batas waktu untuk istirahatnya. Nah ini bedanya di sini. Yang satu melayani kegiatan, yang satu melayani hati Tuhan, yang satu melayani rencana Tuhan. Nah oleh karena itu saudara, untuk kita berdampak buat negeri, untuk kita berdampak untuk apapun dimanapun kita berada, bangun hubungan terus dengan Tuhan. Dan ini yang menjadi pesan Tuhan dari awal tahun. Tuhan udah ingatkan, nggak semua orang Kristen punya kuasa, nggak semua orang Kristen bisa bawa dampak. Cuma orang yang punya hubungan dengan Tuhan. Orang yang punya hubungan dengan Tuhan pasti bernyala-nyala bagi Tuhan. Orang yang berdiri misalnya dekat matahari, yang pasti akan panas terus. Jadi orang yang punya kedekatan dengan Tuhan pasti dia akan menyala-nyala terus bagi Tuhan. Pasti itu. Tidak bisa disangkal. Mari saudara, melalui pesan Tuhan, bernyala-nyala bagi Tuhan dan terangi kota. Kembali lagi, untuk kita menjadi garam dan terang dunia, seperti panggilan Tuhan buat kita, dibutuhkan apa? Kualitas roh. Seberapa kita membangun manusia rohani kita. Yang menarik bahwa sampai setelah Elisa mati pun juga begitu ada, dia tulangnya aja masih bisa membangkitkan. Berarti ini orang luar biasa. Nah ini yang harus menjadi, kita menyadari lagi, siapa kita di dalam Tuhan. Tidak cukup hanya kita bisa bersemangat. Dibutuhkan roh yang menyala-nyala. Wah luar biasa kalau kita punya roh yang menyala-nyala. Nggak ada orang, tidak ada situasi yang bisa memberhentikan kita untuk melayani hati Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.